Oke pemirsa, masih bersama kami dengan Bapak Agus Muharram dan Ibu Winnie Hasan. Nah kita masih bercerita mengenai UKM. Nah Bu Winnie, satu hal yang menarik juga mungkin pemirsa sering dengar mengenai mendorong dan memberdayakan UKM. Tapi mereka juga nanya, real nggak sih ini kan gitu pertanyaannya. Nah bagi Bu Winnie sendiri, pengalaman khususnya di perbankan, apalagi di Bank DKI Bu, ada nggak Bu UKM yang berhasil didorong tahap demi tahap sehingga akhirnya menjadi demikian bagusnya gitu? Ya, saya kira cukup banyak Pak ya, bukti Banyak malahan banyak ya. ya. Oke. Artinya keseriusan bank itu untuk bukan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan ya, tapi mengangkat pengusaha-pengusaha dari mikro menjadi usaha kecil menengah. Kemudian nanti bahkan kalau bisa konglomerat itu juga muncullah dari mereka-mereka yang dibina oleh perbankan, dan itu di masa sebelum krisis memang demikian. Cuman belakangan ini mungkin itu ya, faktor pembinaannya itu menurut saya yang masih perlu ditingkatkan. Nah kita menginventarisir juga beberapa pengusaha yang sudah lama menjadi nasabah kita, maju ya, ada yang maju pesat, ada juga yang memang cukup tertata gitu ya. Dan kita ingin memberikan penghargaan kepada mereka, bukan hanya karena loyalitasnya kepada Bank DKI. Bukan karena hanya memberikan revenue pada mereka Ibu ya. Ya, tetapi yang paling penting itu adalah bahwa kita ikut bangga loh bahwa mereka itu akhirnya itu menjadi pengusaha-pengusaha yang mapan. Ada ibu-ibu yang mungkin itu sekarang menjadi pemborong yang cukup besar ya. Kontraktor ya. Dan kita kadang-kadang tidak mengira bahwa dia dengan payungnya, dengan bajunya yang apa sih namanya tuh ya cukup fashion gitu ya, di pinggir jalan nungguin tukang-tukangnya itu yang lagi menggali selokannya ini, proyeknya proyeknya Pemda misalnya. Nah itu satu. Kemudian juga ada yang pengusaha wanita juga ya, kebetulan yang garment begitu, tapi dia sangat fleksibel di dalam menyesuaikan, karena garment itu kan juga fashion yang sangat ini ya, sangat dan ternyata dia bisa bertahan dan bahkan makin besar. Ya, kemudian yang satu ini kerupuk ya. Kerupuk bahkan ya. Kerupuknya juga bervariasi tuh, mulai dari kerupuk yang mungkin rasa terasi saja, sekarang itu bisa terasi plus gitu. Jadi ada terobosan-terobosan. Nah, kalau kita lihat tadi ada kerupuk, ada garment, bahkan juga kontraktor dan semua dari mikro kecil ya, UKM itu. Pak Agus, dalam ini saya lihat begini. Pak Agus saya tahu bahwa pontang-panting dalam pemberdayaan UKM, kementeriannya juga demikian. Bahkan tadi yang saya katakan Bapak Presiden, Wakil Presiden juga demikian. Pak, seberapa serius Pak? Dan sebenarnya di balik keseriusan ini ada apa Pak? Apakah benar-benar UKM ini harus diberdayakan karena menciptakan lapangan kerja atau bagaimana Pak? Ya, saya rasa yang paling penting itu bagaimana para UKM atau masyarakat Indonesia ini bisa bekerja. Bisa bekerja Pak ya? Bisa bekerja itu. Karena pekerjaan itulah yang akan menghasilkan pendapatan. Ya. Jadi kunci utamanya lah bagaimana menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan ini bisa berbagai cara dilakukan. Yang entry point-nya tentunya sedikit banyak terkait dengan permodalan, pembiayaan, gitu, modal usaha. Jadi kalau modal usaha ini bisa diatasi, maka saya katakan sisanya tinggal mensupport. Misalkan pengembangan pemasarannya, SDM-nya dilatih lebih lagi. Nah kemudian didampingi begitu ya. Nah itu. Jadi intinya bagaimana itu bisa dilakukan sehingga masyarakat ini bisa melakukan kegiatan produksi dan jasa. Gitu. Sehingga kalau dia sudah mempunyai pendapatan, maka dia akan dengan mudah memperoleh hak-hak dasar daripada mereka tersebut ya, sehingga terlepas dari kemiskinan. Jadi hak dasarnya apa misalkan? Misalkan dia bisa mencukupi kehidupan sehari-hari ya, misalkan makan, sandang, pangan, kemudian kesehatan, pendidikan, kemudian juga sanitasi yang baik begitu. Nah, kalau tanpa pendapatan, tanpa pekerjaan, nonsen ini bisa dilakukan. Jadi intinya adalah bagaimana. Jadi pemerintah sangat serius. Serius ya? Sangat serius. Nah, satu lagi Bu Winnie, kalau tadi pemerintah sangat serius ya, dan juga perbankan mendorong. Kalau Bu Winnie melihat Bu, UKM tadi ada sekian puluh juta dikatakan oleh Pak Agus. Ini kan seperti air bah yang nggak ada habis-habisnya Bu. Nah, tantangan ke depan, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mendanai semua UKM ini Bu? Ya, soal pendanaan itu sebetulnya nanti akan muncul dengan sendirinya berbagai kreativitas ya. Sebab seperti sekarang mungkin yang belum muncul misalnya katakanlah factoring.
ya itu kan sebetulnya bisa saja itu sebagai alternatif dari biaya pembiayaan oleh perbankan. Kemudian mungkin juga melalui koperasi-koperasi itu akan terbentuk juga ya. Dana abadi atau dana bergulir juga ya, semuanya yang tentunya akan lebih memperkuat sistem perekonomian karena membangun bangsa yang kuat, khususnya yang secara fundamental ekonominya itu kuat, itu memerlukan golongan menengah yang cukup besar yang akan bisa mensupport ya. Gitu. Nah, ini Bu Winnie, satu pertanyaan nih. Kalau ada pemirsa misalnya mereka ingin tahu, kalau ada UKM katakan begitu ya, mereka punya prospek usaha, mereka juga profit, ingin mengembangkan usaha atau ingin lebih mengembangkan modalnya lagi, kurang modal. Mereka datang ke perbankan. Pertama, saya ingin bertanya, mungkin nggak dia mendapatkan akses dana itu? Bagaimana caranya? Kedua, bagaimana persepsi perbankan terhadap mereka gitu loh? Iya, memang tidak semua bank itu siap ya untuk menangani pengusaha mikro ya. Dan di samping itu pengusaha-pengusaha mikro sendiri kadang-kadang juga bagaimana ya caranya gitu ya. Nah, khususnya di Jakarta dan saya rasa mungkin beberapa provinsi sudah mengikuti, Pemda itu dalam hal ini gubernur menunjuk, kebetulan kalau di Jakarta itu Satgas atau Satuan Tugas Konsultan Keuangan Mitra Bank, dan ketua Satgas itu adalah Direktur Utama dari Bank DKI kalau di Jakarta ya. Jadi sekarang ini itu adalah peranan ataupun tugas saya. Nah, kita melatih para konsultan ini yang memang nanti mereka itu mengakar di masyarakat ya, untuk bisa mengajak ya dan memberikan bimbingan, pendampingan khususnya yang berkaitan dengan bank teknis. Ya, kalau dulu mungkin bank masih merasa kasih fee enggak ya, tapi kalau sekarang itu dirumuskan. Jadi secara open kita karena itu memang tujuannya adalah untuk lebih memberikan bukan hanya apresiasi tapi memang tambahan income lah gitu. Sama seperti agen asuransi. Dan KKMB kita sekarang itu sudah 200 lebih, Pak. Mereka akan terus kita train. Misalnya juga kita bekerja sama dengan Iwapi, ada yang punya restoran besar, itu kan suppliernya banyak, Pak. Nah, daripada dia itu harus bayar langsung atau dia yang kasih kredit, kan mendingan ini bank gitu. Nah, ini terkait dengan KKMB ya. Jadi saya pikir itu satu hal yang baik sekali ya. Jadi pemerintah dalam hal ini mendukung sekali bank-bank yang menyediakan konsultan keuangan sebagai mitra daripada bank tersebut. Karena apa? Karena yang mikro ini serba terbatas. Keterbatasan pendidikan, keterbatasan dalam hal misalkan pengetahuan informasi. Nah, dengan adanya intermediasi yang dilakukan oleh KKMB, sebagai contoh yang dilakukan oleh Bank DKI, itu sangat bagus sekali. Kalau semua bank itu bisa membayar KKMB ya, kami siap dari Kementerian Koperasi untuk melatihnya. Tapi setelah dilatih, silakan bank gunakan. Kami memang melakukan pelatihan KKMB ini bersama Bank Indonesia, bekerja sama. Jadi ada juga dengan BI. KKMB Cuman dengan BI. Sekali lagi saya katakan, banyak KKMB yang sudah dilatih oleh Bank Indonesia bersama kami ini tidak termanfaatkan atau belum termanfaatkan secara optimal oleh bank-bank yang ada. Jadi pemirsa, satu hal yang menarik bahwa untuk mendapatkan klien-klien atau menggairahkan UKM itu, perbankan juga pemerintah juga bekerja sama untuk melatih menjadi konsultan gitu kira-kira ya mereka itu. Oke, kita akan kembali. Bersertifikat loh, Pak. Oke, bersertifikat ya. Oke. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.